entah Julius itu masih bisa dipanggil atau tidak bisa dipanggil, ya, dia berpindah-pindah alamat, yang jelas statusnya akan tersangka, ya. Statusnya akan tersangka, dan biasanya kata pengacara saya prosedurnya akan dipanggil nanti, ya, akan dipanggil 1-2 kali tidak datang, kemudian alamat tidak jelas, dia bisa jadi DPO, ya, masuk DPO, daftar pencarian orang. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa dan kejahatanmu. Hanya Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia, mati untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia, dan bangkit dari kematian naik ke sorga. Bahkan Dia berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan kalau kamu percaya Yesus, maka dosamu diampuni, maka engkau akan diselamatkan. Dan jikalau engkau percaya Yesus, maka hidupmu akan diperbaharui menjadi kehidupan yang benar. Karena orang yang percaya kepada Yesus diajar, dituntun untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Makanya jangan salah pilih Tuhan. Jangan-jangan apa yang Anda sangka Tuhan padahal setan. Kenapa? Karena setan itu mengajarkan untuk mencuri, membunuh, membinasakan, untuk melakukan kejahatan, dan berharap setelah melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, bisa masuk surga. Itu ajaran setan. Gak mungkin ya melakukan kejahatan, menghabisi nyawa orang, ya, halal darah orang, lalu berharap masuk surga. Itu hantu kawan-kawan, jangan percaya, itu setan itu ya. Oke Sobat Waras, kembali ke topik. Kita membahas sedikit tentang Julius HMC yang, ya, beberapa hari ini ya, saya melihat video dari Muri Walianto Matalu, Pak Pendeta, yang luar biasa. Tetap tenang ya, dan tetap teguh ya untuk mengawal kasus Julius HMC ya, dan luar biasa progres dari kasus ini yang disampaikan oleh Pak MYM. Julius ini ya akan segera bahkan bisa jadi tersangka, dan kalau dia alamatnya belum jelas, masih kesana kemari ya, pindah-pindah tempat ya, dasar pengecut begitu, penakut ya begitu, lari sana sini tidak jelas ya, maka dia akan jadi DPO, daftar pencarian orang ya. Maka nasib dia akan samalah ya dengan ya Saifuddin Ibrahim ya, dan Joseph Paul Sang ya, karena sekarang mereka itu DPO, tapi Joseph Paul Sang dia warga negara, bukan warga negara Indonesia lagi ya. Ya, jadi dia bebas sebenarnya. Ya, Sobat Waras, dan yang menarik ya, yang menarik dari penjelasan Pak Muri Walianto, saudara bisa tonton aja langsung ke channel dia lebih lengkapnya, tapi saya akan cuplikan sedikit ya, bahwa kasus ini berjalan dan Pak Muri Wali mendapatkan surat ya dari Polda tentang apa yang sudah mereka lakukan untuk mencari Julius. Dan ternyata Julius ini orangnya pengecut, alamatnya nggak jelas saat ini, sehingga dia sekarang ini menjadi keledai liar, lari ke sana kemari tidak jelas, hidupnya sudah tidak tenang ya. Sekarang dia ini sudah ketakutan, gemetaran ya, cuman pura-pura aja tuh dia buat live ya, karena memang kalau dia nggak live ya dia nggak makan lagi ya, karena memang selama ini dia live itu untuk cari makan dari situ, tapi dia munafik gitu loh, seolah-olah kaya padahal sebenarnya miskin minta ampun ya, cari makan dari situ juga, jangan sombong ya. Bahkan nomor rekeningnya besar-besar itu di situ ya, bahkan nomor rekeningnya juga ya itu sedang dilacak oleh kepolisian kawan-kawan. Ya, kita dukung terus Pak MYM bersama tim, dan doa kita supaya ini benar-benar membuahkan hasil ya, dan orang-orang seperti Julius HMC yang suka menghina ya, yang suka membahas Alkitab tanpa dasar, tanpa dalil ya, yang suka memfitnah ya, segera bungkam ya. HMC dengan si polemikus lainnya ya, seperti Agustan ya, mereka itu sama-sama lah satu merek, ngaku-ngakunya Kristen, ngaku-ngakunya mualaf ya, lalu ngaku-ngakunya mantan pendeta ya, lalu jadi mualaf, katanya mau
Aku sudah mewakafkan hidupku untuk agama Islam. Baru segitu aja udah kabur. Oke, udah ya, saya nggak mau banyak komentar dulu. Mari kita simak ya sedikit cuplikan video dari Pak MIM yang saya ambil. Ya, semoga ini memberikan pencerahan bagi kawan-kawan yang belum menyaksikan video MIM. Tapi secara utuh, saudara bisa langsung saja mampir di YouTube MIM ya. Salam waras, Tuhan memberkati dan salam. Bukan pelayanan, perkembangan kasus Julius ini. Kemudian pada di atas tanggal 13 Desember, saya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari polisi. Ini suratnya ya, saya tunjukkan ini. Ini suratnya. Ini tentu masih penyelidikan, saudara. Kenapa penyelidikan? Karena Julius belum diperiksa dan belum dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, surat ini bertanggal 13 Desember, pemberitahuan kepada saya mengenai perkembangan hasil penyelidikan kasus Julius, ya. Seperti itu. Dan saya terima ini di atas tanggal 13 Desember ya, saudara ya. Nah, isinya apa? Pemberitahuan kepada saya apa-apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya. Nah, mereka memberitahukan di sini, saudara. Ada poin-poin yang mereka kasih tahu di sini. Ya, saya mungkin membaca ya. Poin yang ketiga saja saya langsung ya. Ada beberapa poin di sini, saudara. Nah, ini poin yang ketiga. Rencana kegiatan penyelidikan akan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu selanjutnya adalah sebagai berikut. Melakukan pemeriksaan dan profiling terhadap nomor handphone sekian ya. Itu nomor handphone yang diduga milik Julius ya, yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kedua, melakukan pemeriksaan dan profiling terhadap nomor handphone 081 sekian. Ada 2 nomor handphone ini ya di situ ya. Lalu ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli bahasa dan saksi ahli agama. Itu butuh waktu kan, mereka kan polisi harus mendatangkan saksi ahli bahasa dan saksi ahli agama. Kecuali kalau mau caranya main tangkap ya mau hari ini ada saksi ahli bahasa atau agama pun bisa kan. Ya, ini yang saya kritisi ya. Kalau Kristen yang membikin penistaan itu langsung ditangkap kan. Saksi ahli pun langsung didatangkan kan, begitu ya, langsung cepat statusnya dinaikkan jadi tersangka. Nah, bagi saya ini memang ketidakadilan. Tetapi kan dari awal saya sudah mengatakan saya tidak mau pakai cara seperti itu, karena bagi saya itu unprocedural, tidak prosedural ya. Dan ini yang sekarang berjalan, ini cara biasa yang memang lumrah dan umum, dan itu yang saya mau ya. Jadi polisi ini tanggal 13 Desember suratnya ya, mereka mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli bahasa dan saksi ahli agama. Dan saksi-saksi ahli ini sudah diperiksa menurut pengacara saya. Ya, pengacara saya puji Tuhan ya, itu Pak Satria dari kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya di Surabaya. Itu sangat-sangat proaktif ya. Jadi menurut apa yang dikatakan pengacara saya, bahwa saksi ahli bahasa dan saksi ahli, ya pokoknya saksi ahli itu sudah diperiksa katanya. Sudah diperiksa, ya. Ya, saya lanjut dulu ini, saudara ya. Yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank Syariah Indonesia (BSI). Ya, saya ulang ya, melakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) sekian atas nama titik. Ya, saya tidak usah baca, saudara ya, tidak perlu ya. Ini kayaknya memang berkaitan dengan penyelidikan kasus Julius ya. Kenapa Bank Syariah ini diperiksa ya? Rekening seseorang di Bank Syariah ini diperiksa. Yang kelima, melakukan analisa pendalaman terhadap pemilik akun media YouTube HMC News dan Hidayah Mu'alaf Channel. Itu yang kelima. Yang keenam, melakukan pengecekan alamat Bos Becak Online Brocak, Jalan T. Amir Hamzah nomor 51 Medan, dan seterusnya, saudara ya. Alamat kantor Brocak, Jalan Yosudarso nomor sekian Medan, dan seterusnya. Nah, ini polisi kerja, bukan tidak kerja, saudara. Mereka lagi profiling. Karena memang Julius ini sulit dilacak ya. Ya, meskipun sebetulnya kalau mau pakai prinsip main tangkap bisa saja ya kan. Polisi kan punya semua, saudara kan. Ya. Polisi ini kan punya semua, saudara. Mereka intel sangat bagus ya. Bagaimana melakukan penyelidikan, pengamatan, observasi mereka sangat hebat ya. Tapi kan kita tidak mau pakai cara yang main tangkap kan.
Saya tidak mau itu kan. Dari awal kan saya sudah bilang, lihat video saya yang pertama. Saya mau kasus Julius ini prosedural. Tidak boleh unprosedural. Ya, karena kita orang Kristen tidak boleh melawan hukum. Itu yang saya mau, ya. Jadi ini dilakukan polisi. Nah, ini surat tanggal 13 Desember. Nah, hari Selasa yang lalu. Hari apa? Hari apa sekarang ya? Hari Kamis ya? Ya, hari Kamis. Hari Selasa yang lalu, tiba-tiba pengacara saya kontak. Pak, apa bisa datang ke Polda hari Rabu? Saya kira Rabu minggu depan. Saya bilang, iya, bisa Pak. Tetapi hari Selasa malam, saya jadi berpikir, ini Rabu minggu depan atau Rabu kemarin? Saya kontak lagi pengacara, Rabu kemarin, ya Rabu besok Pak, katanya itu hari Selasa malam ya. Maksudnya Rabu kemarin. Saya bilang, kok cepat sekali Pak ini ya, begitu ya. Lalu, kan saya sudah diperiksa Pak, saksi-saksi sudah diperiksa. Ini kok datang lagi Pak, begitu ya. Saya tanya pengacara, kan saya tidak ngerti juga saudara. Nah, pengacara bilang, kasusnya akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Oh begitu. Kemudian saya tanya-tanya pengacara, kan Julius belum diperiksa. Ya minimal sebagai saksi kan. Belum diperiksa, belum di ini. Ya, tapi katanya ya kalau sulit dilacak tempatnya, tetap saja berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi ahli, semua sudah diperiksa ya, juga saksi-saksi, bukti-bukti yang ada, tetap bisa naik ke tingkat penyidikan katanya. Oh begitu Pak, ya begitu ya. Hari Rabu kemarin saya datang ke sana, datang ke Polda, ya, kemudian kita membuat laporan ya, dan ini berarti kasusnya memang akan naik ke tingkat penyidikan. Entah Julius itu masih bisa dipanggil atau tidak bisa dipanggil ya, dia berpindah-pindah alamat, yang jelas statusnya akan tersangka. Ya. Statusnya akan tersangka dan biasanya kata pengacara saya prosedurnya akan dipanggil nanti. Ya akan dipanggil 1-2 kali tidak datang. Kemudian alamat tidak jelas, dia bisa jadi DPO ya. Masuk DPO, daftar pencarian orang. Nah, apa ini tidak jalan saudara? Ini orang Kristen yang panas-panas tai ayam. Yang coba menasihati saya ya, yang tidak mempunyai spirit persevere begitu ya. Spirit tahan uji begitu. Hentikan saja Pak Pendeta, kalau kamu panas-panas tai ayam silakan, kalau saya tidak. Nah saya diam-diam selama ini karena memang kasusnya jalan. Jadi kalau jalan ya biarkan aja polisi kerja, masa kita ganggu-ganggu, kita kita paksa-paksa, kita ancam-ancam. Nggak usah lah saudara ya, kita ikuti saja, polisi kan punya cara kerja sendiri saudara. Dan berdasarkan pengetahuan saya mengikuti beberapa kasus ITE semacam ini ya. Saya mengikuti beberapa kasus ITE semacam ini, itu ada yang sampai 6 bulan itu. Sampai 6 bulan baru orang ditersangkakan. Tapi saya harap kasus Julius ini jangan seperti itu ya. Karena ini sangat urgent menurut saya ya. Penistaan Julius dan video berseri tentang titik-titik itu sangat-sangat melukai orang Kristen ya. Cuma banyak orang Kristen tidak peduli. Kenapa? Karena mereka menganggap ini sudah biasa. Islam menista Kristen sudah biasa, tapi kalau Kristen menista Islam langsung ditangkap. Nah itu yang ada di pikiran orang-orang Kristen. Maka banyak ya sudahlah, terima nasib saja, pasrah sajalah, percuma, kan begitu ya. Tapi kalau saya kan tidak, dan ada orang Kristen sebagian ya tidak ya, dan mereka menginginkan Julius harus diproses ya, seperti itu. Nah saudara, saya harap ya tidak selama itu ya, tapi memang berdasarkan pengetahuan saya, memang itu ya beberapa bulan itu baru orang jadi tersangka, kemudian nanti kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, ya dari kejaksaan ke pengadilan, ya kan begitu saudara. Jadi mari kita ikuti saja ya, hormati aja pekerjaan polisi saudara. Tidak usah saudara mengatakan sudahlah, tidak ada guna ya, polisi jalan kok ya. Kan kita maunya jalan secara normal, secara wajar. Oke Sobat Waras, saya lagi di lokasi ini ya, bangunan rumah ibadah kita, dan ini puji Tuhan terasnya sudah ditimbun. Setelah ini ya kita akan timbun lagi ya bagian dalam. Oke, itu ya informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.